Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang jangan jauh dari Tuhan. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya. Saya gak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Belum semuanya, sama-sama katakan dengan saya gak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, tolong dan bantu mereka, bilang jangan jauh-jauh dari Tuhan ya. Gak boleh jauh dari Tuhan, saudara. Gak boleh. Sudah banyak lihat orang hebat ya, secara materi, secara pangkat, secara kedudukan, secara status, yang hidupnya jauh dari Tuhan, gak jadi apa-apa, saudara. Gak jadi apa-apa. Kalau ditanya punya duit, gak punya. Kaya gak kaya. Tapi ya biasa. Mari kita lihat Yunus pasal pertama ayat yang ketiga. Yunus pasal pertama ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya kita perlu menyadari bahwa sejatinya manusia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Manusia itu gak bisa jauh dari Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Alasan yang pertama manusia gak bisa jauh dari Tuhan karena manusia itu yang ciptain Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Manusia itu gak bisa jauh dari Tuhan karena alasannya manusia itu ciptaan Tuhan. Manusia itu bukan lahir dari evolusi monyet. Manusia itu ada, tercipta bukan karena teori Big Bang. Tapi manusia itu diciptakan dari tangan Tuhan langsung Bapak Ibu Saudara. Dan dihembuskan oleh napas Tuhan. Makanya manusia gak bisa hidup jauh dari Tuhan. Dan yang kedua alasannya mengapa manusia gak bisa jauh dari Tuhan. Karena manusia sejatinya membutuhkan dan memerlukan Tuhan. Meskipun ada saja dalam kehidupan hari-hari ini kita lihat ada banyak orang seolah-olah hidupnya gak perlu dan gak butuh Tuhan. Gak mau ke gereja, gak baca firman Tuhan, gak mau bersekutu, gak mau melayani dan lain sebagainya. Seolah-olah sepertinya baik-baik saja. Tapi saudara tiliklah sampai kedalaman hidupnya. Saudara akan menemukan perbedaannya. Firman berkata dengan jelas dalam kitab Maleakhi, Aku Tuhan akan membuat perbedaan orang yang beribadah dengan Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan sama orang yang gak dekat sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan buat perbedaan. Saudara, saya ini tipe orang yang otokritik ya. Saya ini tipe pendeta yang otokritik. Sekali lagi nih saya jelasin buat seluruh duta Kristus pelayan Tuhan di tempat ini. Melayani Tuhan itu bagus banget. Melayani Tuhan itu adalah manifestasi dari rasa cinta dan kagum kita kepada Tuhan. Keluarnya adalah kita ambil bagian, berkomitmen untuk melayani Tuhan sebagai pengerja, volunteer, duta Kristus. Tapi tidak cukup hanya sampai di sana. Kalau kita sibuk hanya melayani tapi kita tidak dekat sama Tuhan, kita masuk dalam kategori orang yang jauh dari Tuhan. Halo? Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita mulai jauh dari Tuhan, maka hidup kita akan dengan mudah diserang oleh iblis Bapak Ibu. Dan dikalahkan oleh musuh-musuh di sekitar kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang yang menyayangi dan mengasihi hidup kita?
Ada banyak? Pasti dalam hidup ini ada yang menyayangi saudara dan saya, ada yang mencintai saudara dan saya, dan juga jangan lupa ada juga yang membenci saudara dan saya. Ada juga yang iri dengan hidup saudara dan saya. Ada orang di luar sana ingin melihat saudara dan saya hancur, gagal. Kalau perlu mati, matilah. Karena saking bencinya dia sama kita. Jadi saudara gak boleh terlalu mabuk kepayang. Saya punya duit ini kok. Saya famous kok. Saya terkenal kok. Saya hamba Tuhan terkenal kok. Jangan lupa ada orang-orang yang benci kita loh. Gak usah jauh-jauh orang lain. Saudara dan saudara sama kita aja itu bisa benci kita, Bapak Ibu. Saya ini pendeta saudara, gembala saudara, kalau khotbah gak jauh-jauh di langit, injak tanah. Yang benci kita kadang-kadang bukan orang jauh. Bisa ipar kita, bisa mertua kita, bisa menantu kita, bisa anak kita, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita gak dekat sama Tuhan, hidup kita mudah diserang, mudah dikalahkan. Tapi meskipun kita gak punya apa-apa, gak punya backingan siapa-siapa, kalau kita dekat dengan Tuhan, mau 1.000 orang di sebelah kanan kita, 10.000 di sebelah sisi kita, orang mau nyerang kita, gak bisa nimpa kita. Karena malaikat Tuhan berjaga bersama dengan kita. Amin. Lagi pula kalau kita gak dekat sama Tuhan, kita jauh dari Tuhan, yang rugi kita sendiri. Saudara mau ngandelin siapa? Kalau sakit ngandelin dokter. Ya ampun. Dokter juga sakit, bingung mau bagaimana ngurusnya. Saudara ngandelin pendeta. Pendeta juga sakit. Banyak yang stroke, banyak yang kena jantung, banyak yang meninggal. Betul Bapak Ibu? So kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh-jauh dari Tuhan, iblis dengan mudah menyerang kita, Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang yang ingin santet kita, orang yang ingin lihat kita hancur. Jangan lupa dalam hidup manusia, khususnya di bangsa Indonesia ini, ada 3 hukum. 1, hukum negara. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju? 2, hukum tabur tuai. 3, Bapak Ibu Saudara, kalau gak pakai hukum negara gak bisa, dia pakai hukum yang lain. Saudara lagi ngeliat saya tiba-tiba matanya keluar darah. Saudara ngeliat saya tiba-tiba kupingnya keluar darah. Ngerti saudara? Hukum ilmu hitam itu masih ada sampai sekarang loh. Nah kalau saudara gak dekat sama Tuhan, saudara jauh dari Tuhan, barang itu bisa masuk. Mau saudara rumahnya 3.000 meter persegi kek, saudara mau pasang bodyguard banyak kek. Ini barang-barang halus, namanya roh. Oleh karena itu roh harus dilawan dengan roh. Yoga mau, ya tenang aja Pak Gem, tenang aja Pastor, gue bisa sewa bodyguard 100. Sewalah bodyguard 100. Nanti malam kamu minum muntahnya cacing. Nanti malam kamu berak keluarnya kelabang. Dan hukum itu masih ada sampai sekarang saudara. Percaya gak percaya itulah kehidupan kita. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang gak jauh dari Tuhan, mau 1.000 dukun kek, mau 10.000 ilmu hitam kek, gak bisa tembus kita. Karena ada darah Yesus di hidup kita. Sombong? Tidak, ini kebenaran firman Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang gak jauh dari Tuhan, gak bisa diapa-apakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, maka orang tersebut akan mengalami kekeringan demi kekeringan di dalam hidupnya. Hidupnya akan mengalami kekosongan meskipun dia memiliki segalanya. Kan kita seringnya begini ya, kita kan lihatnya dari jauh ya. Dia enak ya, dia kaya ya, punya mobil Alphard ya, punya mobil Mercy ya, tinggalnya di Pakubuwono ya, hidupnya gak pernah susah ya, rekeningnya miliaran ya. Tapi coba deh tinggal sama orang itu seminggu sebulan aja, pasti keluar dari mulutnya, gua kesepian nih.
Dia punya segalanya. Dia miliki semuanya. Including pendeta dan gembala sidang yang gak dekat sama Tuhan. Dia punya ribuan jemaat. Dia punya uang persembahan yang banyak. Dia punya nama baik. Dia punya popularitas. Kalau dia jauh dari Tuhan, dia akan mengalami kekeringan. Hatinya akan kosong, saudara. Hatinya itu akan kosong, saudara. Meskipun dia punya segalanya. Kita beli iPhone 14 Pro Max, bentar lagi 15 Pro keluar. Senengnya bukan main. Habis seneng, besok pasti gak seneng lagi. Biasa, betul? Betul gak? Saudara nih perempuan-perempuan ya, tanya ya. Tanya perempuan-perempuan khususnya. Khususnya wanita-wanita, laki-laki jangan jawab. Ininya di filler, ininya di filler. Salah gak? Gak salah. Tapi gak pernah ada rasa puasnya. Oh kurang nengok ke kiri. Kayaknya kurang ke kanan deh. Tiap minggu, tiap bulan. Kalau jauh dari Tuhan, meskipun dia miliki segalanya, kecantikan, ketampatan, dia tetap akan merasa kering, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, hidupnya akan merasa kesepian meskipun dia ada di tengah keramaian. Stadium itu menjadi saksi bisu buat saya. Tiap malam saya pergi ke stadium. Duduk di pojokan. Stadium itu apa ya? Klub malam ya? Atau pub ya? Klub malam. Sebelah kiri langsung klub. Stadium itu Bapak Ibu setiap jam 9, jam 10 malam saya udah berangkat dari rumah. Bawa uang lah beberapa juta. Jalan ke daerah mana sih kok? Hayam Wuruk ujung sana. Sampai saya duduk, itu di tengah orang lagi pada ngedugem Bapak Ibu Saudara, minum, cewek-cewek joget, cowok-cowok joget, cowok sama cowok ciuman, cewek sama cewek ciuman, cowok-cewek ciuman. Di tengah keramaian saya ngerasa sepi, saudara. Karena memang saya hidupnya tidak pernah dekat sama Tuhan. Saya pikir dengan saya menggunakan narkoba, saya happy. Justru sebaliknya, saya kosong. Saya pikir dulu waktu saya living together, hidup bareng-bareng sama pacar saya, kumpul kebo, saya pikir I'm happy. Making love before married, aku pikir aku happy. Ternyata aku tetap feel empty Bapak Ibu Saudara. Nol, kosong. Yang dibutuhkan manusia adalah kehadiran Sang Pencipta hidupnya. Karena di dalam hidup manusia ada ruang yang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun. Dengan kekayaan, dengan nama baik, dengan kemasyhuran. Ruang kosong itu hanya bisa diisi dengan Roh Tuhan. Amin saudara. Orang yang jauh dari Tuhan itu pasti akan mengalami kekeringan. Feel dry. Merasa kering saudara. Makanya dia sex before married, dugem, mabok, tato, dan lain sebagainya. Enggak nyindir, tapi ini faktanya. Karena sepi. Merasa gak ada yang peduliin. Dia cari dengan berbagai macam cara sampai gak ketemu-ketemu. Kapan dia ketemu? Ketika dia dekat sama Tuhan. Ketika dia pulang ke rumah Tuhan. Saudara, Bible mencatat. Ada seorang anak bungsu dan anak sulung yang meminta harta papanya. Diberikanlah kepada papanya. Oleh papanya kepada anaknya. Yang bungsu apa yang sulung? Yang bungsu kan? Uang itu banyak saudara. Dipakai main pelacur. Dipakai pesta pora. Dan sebagainya. Satu kali uangnya habis. Waktu uangnya habis. Sampai dia mau makan ampas babi pun gak dikasih sama orang. Akhirnya dia ingat saudara. Bahwa yang namanya sukacita, kekayaan, damai sejahtera. Bukan uang yang dia miliki. Bukan pesta pora. Bukan sukacita. Tapi ketika dia ada bersama-sama dengan bapaknya saudara. Amin. Karena apa yang dimiliki bapaknya tentu akan menjadi milik anaknya. Setuju gak Bapak Ibu? Orang tua kerja banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Hanya untuk anak terkasih. Bodohlah kita
kalau kita jauh dari orang tua kita. Celakalah kita kalau kita jauh dari Tuhan. Saudara, orang yang jauh dari Tuhan, maka orang tersebut imannya akan semakin merosot, saudara. Dia bukan hanya akan mengalami kekeringan, imannya juga akan mengalami kemerosotan. Akan mengalami yang namanya degradasi iman. Hidupnya mudah panik, hidupnya mudah stres, hidupnya mudah khawatir, hidupnya mudah bimbang, hidupnya mudah kecewa, hidupnya mudah emosi, saudara. Nah, kalau saudara ada di titik-titik ini waktunya saudara untuk balik ke Tuhan. Oh, ternyata saya udah jauh, jalan terlalu jauh nih, ninggalin Tuhan. Makanya kita kalau ada masalah panik, ada masalah kita stres. Setiap dari kita di semua ruangan ini pasti punya masalah, amin. Pasti punya pergumulan, pasti punya tantangan kehidupan. Tapi bedanya sama orang yang dekat sama Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Selama kita tidak jauh dari Tuhan, kita sadar, kita mengerti dan kita mengetahui Tuhan yang akan berjalan di depan saya, memberikan saya kemenangan, memberikan saya pertolongan, memberikan saya penghiburan, meskipun saya ada di tengah-tengah masalah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berdusta. Firman berkata, hanya dekat Yesus, dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan hanya imannya merosot, orang yang jauh dari Tuhan, orang tersebut hidupnya mudah ditekan oleh iblis. Pikiran, hati, telinganya mudah sekali untuk diprovokasi dengan fakta kehidupan yang ada. Kamu gak akan pernah mungkin sembuh, kamu gak akan pernah mungkin punya anak. Karena gak deket Tuhan, kita dibohongin. Padahal Tuhan bilang, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan memakannya. Tapi karena kita gak deket Tuhan, kita gak bergaul sama Tuhan, akhirnya kita dibohongin sama setan. Erlin, kamu gak bisa punya anak. Terus Tuhan pakai setan pakai fakta medis lagi. Medis menyatakan dari luar negeri dan dokter sekitar, memang kamu sudah sulit punya anak. Kalau kita gak deket Tuhan, ini kita dibohongin sama setan. Kamu sepertinya gak akan pernah punya jodoh. Saudara, kalau saudara gak deket Tuhan, saudara akan diintimidasi. Sakit sedikit, aduh mah paru-paru nih mah kayaknya mah. Padahal make up ngegumpal, dia pikir, Pak ini apa nih, daging tumbuh ya. Padahal itu kan cuman make up, cuman bedak ketebelan gitu loh ya, kena tetesan air mata gue gumpal gitu. Pak, di sela-sela hidung mama nih Pak, ada daging tumbuh nih, kutil nih, kanker nih, tumor nih, apa jangan-jangan ya? Ampun dah Tuhan. Bukan hanya mudah diprovokasi, iman dan pengharapannya mudah dibohongi oleh iblis. Dan orang yang gak deket Tuhan, saudara, orang tersebut itu kehilangan arah hidup dan tujuan. Orang yang gak deket sama Tuhan, dia kehilangan arah hidup dan tujuan hidupnya. Dia gak punya visi. Dia gak punya tanggung jawab. Saya cuma mau bilang nih ya, semua buat cewek-cewek yang belum nikah, dengerin saya baik-baik. Lu mau terima gak terima, saya ngomong dengan jujur. Saya pendeta, saya gembala sidang di gereja ini, saya ngomong baik-baik. Buat wanita-wanita yang sedang berpacaran, jangan pernah mau pacaran sama cowok yang gak deket sama Tuhan. Putusin. Karena udah pasti orang yang gak deket sama Tuhan, dia gak punya visi ke depan. Ya ntar kita lihat aja nantilah, wasera-sera will bilah. Lah, kalau gue jadi bapaknya itu cewek, gue belah palanya. Gue gedein anak gue dari kecil, terus anak saya mau dibawa kemana? Ya gimana ya om, ya kita mengalir aja lah. Habis dia ganteng pastor, aduh saya gak kuat ngeliat dagunya tuh, aduh lancip banget makan tuh dagu. Lo kira habis nih kalau makan dagu?
Kalau lo gak percaya, lo tanya nih mama, bapak-bapak yang pernah nikah nih. Begitu nikah, 3 bulan pertama lo jadi tuan putri. Begitu masuk tahun pertama, welcome to the club. Welcome to the club. Minyak habis, gak ada duit. Nah, bagaimana kalau begitu? Habis dia ganteng banget kayak Tom Hanks mukanya. Aduh, Yesus. Jangan mau jalin hubungan sama cowok yang gak punya visi dan gak deket sama Tuhan. Please, saya ini pendeta sudah lama Bapak Ibu. Punya asam garam Tuhan izinkan. Melayani konseling pranikah. Rata-rata yang konseling sama saya Bapak Ibu, kemakan ganteng, kemakan kaya, tapi gak takut Tuhan, gak deket sama Tuhan. Akhirnya gak bisa jadi imam yang baik. Hari Minggu bininya mau ke gereja sama anaknya, lakinya. Pak, ayo kita ke gereja. Lu aja sono, ngapain sih? Tak kalau udah kena sakit jantung aja, aduh, mama, panggil pendeta ma doain ma. Ya. Jangan ya, rekan-rekan pemudi ya di tempat ini. Mending putus sekarang daripada nanti nikah nyesel di pernikahan. Oh, gue tutup pintunya. Pak, saya mau cerai, ke gereja lain aja. Pasti gue tutup pintunya. Pura-pura gak kenal. Pastor Verona gak kenal. Pastor Verona gak ngeliat. Kalau duit itu bisa dicari. Setuju gak Bapak Ibu? Selama gak males, saya jogging di samping Wisma Atlet Bapak Ibu, jogging. Ketemu duit terus tiap sore. 500 perak, 1000 perak, selama gak males kita jalan, pasti ada duit, betul? Wah, gua doang kayak kedagingan nih. Kayaknya muka-muka jemaat saya gak butuh duit Pak. Yang saya butuh hadirat Tuhan. Munafik lo semua. Pilihlah calon suami yang dekat sama Tuhan. Amin. Jangan cuman ganteng. Nih kayak gembala saudara nih, udah ganteng, keren, takut akan Tuhan. Tuh meskipun istri saya mau kayak begini. Percaya. Itu tim polo dukung dong gembala kalian dong. Kalau dengar nama ibu gembala kenapa jadi ciut begitu? Lawan bareng-bareng. Kita buat peperangan di gereja ini, Pak. Kalau calon suaminya atau suaminya takut Tuhan, dia gak mungkin aneh-aneh, saudara. Setuju? Kalau dia gak takut Tuhan, aduh, itu laki model 3 angka, sancipa. Tukang bohong. Ada anak ditanya sama ibunya. Kamu tahu ibu Kartini? Gak tahu mah. Terus ibunya bilang, makanya kamu sering baca buku. Oh gitu ya ma. Akhirnya anaknya balik tanya sama ibunya. Mama tahu Tante Lisa? Gak tahu, emang siapa dia? Makanya mama sering-sering lihat HP papa. Dia gak ketawa, bingung apa siapa Tante Lisa ya. Udahlah gak usah diingat-ingat Tante Lisa lah. Nah itu orang akan tahu yang ujung. Orang kalau gak ada kesama Tuhan tuh nomor handphonenya banyak Tante Lisa. Bener bu? Jangan ada kasihan ibu-ibu. Nah ciri-ciri orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan, yang pertama, orang tersebut itu udah mulai malas baca firman. Pokoknya kalau saudara mulai malas baca firman, saudara itu
pelan tapi pasti menjauh dari Tuhan. Slow but sure, pelan-pelan. Nggak langsung sih. Ini sorry ngomongin ini, sorry. Itu banyak terjadi di area pelayan Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Tapi mereka nggak pernah baca buku kehidupannya Tuhan. Dia nggak pernah baca surat cintanya Tuhan. Saudara, Tuhan gak tuntut sehari 9-70 pasal untuk dibaca. Enggak. Saya aja nih pendeta gembala sidang yang udah melayani puluhan tahun. Sehari saya cuma baca 1 pasal, saudara. Saya baca 1 pasal, saya ulang-ulang. Saya mau mengerti apa sih yang Tuhan mau. Kalau saudara udah mulai gak mau baca barang ini, saudara udah selesai deh. Selesai, siap-siap dibohongi Tuhan. Kalau saya baca firman, waktu saya sakit, saya akan bilang, enggak, tubuh saya bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Saya pasti sembuh. Saya gak bisa dibohongi sama setan, saudara. Pas saya lagi gak punya uang, saya akan bilang bahwa Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan saya apalin, tapi saya hidupin. Aduh, kayaknya gak mungkin deh gereja ini bisa penuh. Enggak, saya pegang firman Tuhan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi mulut kita yang keluar itu firman Tuhan semua. Tapi kalau kita gak pernah deket Tuhan, ya ampun, kata setan, gak usah digangguin bro. Ntar dia juga nyerah sendiri. Nanti dia juga angkat bendera putih sendiri. Yang kedua, orang yang jauh dari Tuhan, ciri-cirinya itu orang tersebut mulai malas berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Ya ampun, bangun pagi lihat handphone. Bukannya gak boleh, boleh. Saya seneng tuh statementnya Pastor Lilis tuh. Saya ikutin tuh. Dia pernah pernah khotbah di sini saya dengar. Dia khotbah gini. Kalau dia bangun pagi, dia gak ngapa-ngapain, dia bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah dibangunkan. Tuhan terima kasih, saya masih bisa lihat suami dan anak-anak saya. Coba bayangkan saudara bangun tidur tiba-tiba kayak almarhum mami saya. Bangun tidur tiba-tiba begini. Mami kenapa nih? Mulutnya begini. Coba. Saudara kan bangun keadaannya sehat kan? Betul kan? Puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara saya juga syok. Mami saya bangun tidur tiba-tiba langsung begini. Tolong dong. Oli. Kakak saya Oli namanya. Andre. Adik saya Andre. Mami. Fer. Tangannya langsung begini saudara. 11 tahun. Gak bisa sempurna lagi. Saudara mau pilih yang mana? Ini bukan nakut-nakutin nih. Life is choice. Pilihlah sendiri. Jangan tunggu dia begini. Masa saya ikut kakak kesembuhan, Tuhan saya yang pertama ya. Jangan. Tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Tapi kalau terlambat harganya mahal. Amin saudara. Jangan tunggu ada kanker dulu baru berdoa. Jangan tunggu ada kista dulu baru berdoa. Orang dunia aja punya falsafah hidup, sedialah payung sebelum. Yang itu kok diikuti, yang firman malah gak diikuti. Ini yang gila siapa? Yang aneh siapa saudara? Jangan tunggu cerai dulu, jangan tunggu keguguran dulu. Baru kita doa, doa dulu Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang jauh dari Tuhan itu, orang tersebut sudah mulai malas pergi ke gereja. Alasannya ada aja. Kamu lagi di mana? Aduh, saya lagi di Hong Kong. Ngapain? Minum kopi. Tuh orang Hong Kong ketawa tuh. Ciri-ciri orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan itu adalah orang tersebut sudah mulai malas pergi ke gereja. Maaf ya, dulu waktu miskin, masih jalan kaki, jangankan punya mobil, punya motor ya. Pacaran masih makan di pinggir warung.
Ya ampun, ibadah jam 5, jam 3 dia udah penyembahan di situ tuh. Haleluya. Shalom, gereja udah buka belum? Belum. Oh yaudah saya penyembahan aja di pojok deh. Itu jemaat kelakuannya. Tapi giliran udah kaya, punya duit, punya kesibukan. Mayang, di mana? Aduh, nggak bisa, sibuk. Ko Hendra, kemarin kok nggak ikut komsel? Aduh, nggak bisa, sibuk. Saudara, ikut Tuhan bukan untung rugi. Harganya mahal, saudara. Sudah berapa menit lagi? Udah habis? Oh belum, masih 5 menit lagi. Saya baca kitab Pengkhotbah Bapak Ibu. Hari ini kitab Pengkhotbah pasal 7 kalau nggak salah. Saya baca dari Pengkhotbah pasal 1 sampai 7. Didengarkan baik-baik. Pengkhotbah pasal 1 ayat 7. Seorang raja yang menulis namanya Salomo. Bible mengatakan, firman Tuhan mencatat, tidak ada raja sepanjang sejarah dunia ini yang kekayaannya melampaui Salomo. Salomo adalah satu-satunya raja yang terkaya yang pernah ada yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Bapaknya Daud raja, tapi Salomo jauh lebih kaya. Jauh lebih hebat dalam segala hal. Dan di dalam kitab Pengkhotbah dari 1 sampai 7 itu saya tercengang-cengang. Kok bisa ada seorang raja yang memiliki banyak perempuan, banyak memiliki gundik, banyak memiliki pelacur di dalamnya saudara. Banyak memiliki kuda, emas, perak, dia punya semuanya saudara. Tapi dia tulis di dalam kitab Pengkhotbah, tidak ada yang lebih indah selain di dekat Elohim. Saya langsung ingat perkataan bapaknya Salomo. Seumur hidupku aku akan diam di dalam bait Yahweh. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Perbedaan Daud dan Salomo adalah Daud lebih memilih tinggal di rumah Tuhan daripada memilih di istana raja. Salomo memilih tinggal di istana raja. Salomo pikir dengan kekayaan dia bisa memiliki segalanya. Salomo pikir dengan kekuasaan, dengan jabatan. Bangun pagi makanan sudah siap, siang selir sudah ada, malam ada istri yang ke-100, malam hari Selasa ada yang ke-101 dan lain sebagainya. Dia pikir dengan hidup kedagingan bisa membuat Salomo bersuka cita. Akhirnya Salomo disadarkan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan, orang tersebut lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada kekuatan Tuhan. Makanya jangan pernah persalahkan Tuhan kalau hidupmu gagal. Kalau usahamu gagal, kalau bisnismu gagal, semuanya gagal, mentok tak tok bunyinya. Jangan pernah salahin Tuhan. Saran saya, ngaca di kaca yang besar. Kenapa kita bisa gagal? Orang yang dekat Tuhan bisa gagal gak? Bisa gagal. Orang yang jauh dari Tuhan bisa gagal gak? Bisa gagal. Orang yang dekat Tuhan bisa ditipu gak? Bisa ditipu. Orang yang di luar Tuhan, yang jauh dari Tuhan juga bisa ditipu. Tapi selalu saya katakan yang membuat perbedaan adalah orang yang dekat Tuhan mau ditipu maupun menghadapi kegagalan, dia akan terus tetap melangkah maju karena dia tahu ada kekuatan yang dahsyat di dalam hidupnya, yaitu kekuatan Tuhan Yesus, kekuatan Roh Kudus yang akan terus dia memaksa melewati pergumulan masalah demi masalah, dan dia akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sedangkan orang yang hidupnya jauh di luar Tuhan, baru ngadapin badai sedikit, pasti perkataannya, saya mundur. Kita cerai saja. Kita pisah saja. Kita bubar saja. Amin saudara. Pastikan suami saudara, istri saudara dekat sama Tuhan. Pastikan pasangan saudara, baik pria ataupun wanita, dekat sama Tuhan. Buat cowok-cowok, kalau lo punya cewek yang gak dekat sama Tuhan, siap-siap kamu masuk dalam kemah Belanda, kemah penjajahan. Waktu kamu pacaran sama dia setahun 2 tahun, dia akan nunduknya setengah ampun. Begitu sudah diberkati, hati-hati. Gigi singanya akan keluar. Pak,
Cari duit. Gak bisa cari duit, tidur kandang anjing. Pengkhotbah bilang, Amsal bilang, kecantikan, kemolekan adalah sia-sia. Istri yang takut akan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Gak apa-apa wajah calon istri kita gak cantik-cantik amat. Ya sayang ya. Nih, maksudnya apa nih? Gue tersinggung nih, ini jemaat kurang ajar nih ketawain gue nih. Bagaimana ngatain bini gue nih? Ayo dong tim. Saya nggak ngomong loh, saya cuma bilang nggak apa-apa saudara punya istri nggak cakep-cakep amat, ya sayang ya. Gue matanya udah tajam saudara begini. Coba ini gimana tolong selesaikan Mama Ute. Nggak apa-apa saudara, yang penting dia takut akan Tuhan. Selama ada Dr. Richard Lee nggak usah takut saudara. Istri saudara bisa cantik, betul? Selama Dermaster masih buka, jangan takut saudara. Istri saudara bisa cantik, yang penting yang pertama takut Tuhan dulu. Kalau saudara punya calon gak takut Tuhan, saudara sedang siap-siap menikah dengan mak lampir saudara. Tuhan Yesus menolong. Dan juga menolong saya supaya habis ini gak berkelahi sama istri. Itu kalau di stand up komedi namanya punch ya. Punchline. Abis lo kenal lo semua dibantai abis ini. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.